Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a huda, amma ba'd. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan berkah, ampunan, dan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Pada kali ini kami akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa berkaitan dengan medis. Perkara-perkara medis, tindakan-tindakan medis yang bisa membatalkan puasa, yakni puasanya batal karena darurat, dan di hari yang lain setelah Syawal berkewajiban untuk membayar puasa yang batal. Pertama adalah perkara injeksi dan infus. Saya baca pada sebuah kitab Al-Mawsu'ah At-Tibbiyah Al-Fiqhiyah, ensiklopedi kedokteran yang berhubungan dengan fikih, karya Dr. Ahmad Muhammad Kan'an. Kitabnya terbitan Darun Nafais. Di sini dibahas bahwa di halaman 322, annal hakna bi qasdi taghziyati mufsidun lis-shaumi min ayyi madkhalin jaral haknu. Sesungguhnya injeksi suntian dengan tujuan memberi asupan makan membatalkan puasa, min ayyi madkhalin, dari mana saja masuknya, jarul haknu, injeksi itu masuk melalui apa saja, membatalkan puasa. Wasawa'un wasula ilal jauf, sama saja apakah barang sesuatu yang diinjeksikan sampai pada perut, aulam yasil, atau tidak nyampe pada perut, tapi tujuannya memberi makan, itu membatalkan puasa. Misalnya infus, pengganti makanan yang dimasukkan melalui infus dan sebagainya, itu membatalkan puasa. Kemudian injeksi yang tujuannya pengobatan, in kana al-haknu bi qasdi tadawi fa innahu la yufsidus shaum. Injeksi yang untuk pengobatan semata, bukan untuk pengganti makanan, tidak membatalkan puasa. Ya. Ini yang difahami dari madhab Malikiyah dan sebagian dari golongan Syafi'iyah, ulama yang madhab Maliki, ulama yang madhab Syafi'i, wal Hanabilah, dan ulama yang bermadhab Ahmad bin Hanbal. Kemudian apabila pasien itu
mempunyai penyakit yang penyakit itu menjadi uzur syar'i untuk membatalkan puasa, maka menurut ahli fikih, karena darurat untuk melakukan injeksi, maka lebih baik membatalkan puasa, yang kemudian di lain hari membayar puasa. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi di dalam Fiqhus Siyam, fikih puasa, karya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, terbitan Darus Sukhwah Darul Wafa. Beliau mengatakan bahwa injeksi yang semata-mata untuk pengobatan, fa ulama'ul asri mujmi'un ala annahu la yuftiru, bahwa ulama kontemporer sepakat tidak membatalkan puasa. Injeksi semata-mata untuk pengobatan, tidak membatalkan puasa. Ini menurut Yusuf Qaradawi. Bahkan beliau mengatakan injeksi untuk kekuatan, kalau yang pertama tadi litadawi, untuk pengobatan, yang kedua litakwiyah, injeksi untuk untuk kekuatan. Karena injeksi untuk kekuatan ini berisi vitamin, kalsium dan sebagainya. Fahiya la tuftiru aidan. Begitu juga tidak membatalkan puasa, karena untuk kekuatan, bukan pengganti makanan. Adapun yang dipersoalkan tuh injeksi yang misalnya melalui pembuluh darah, thariqil warid, yang disebut dengan takdiyah untuk pengganti makanan semacam glukos dan sebagainya, maka ulama berijtihad, bahwa sebagian ulama berijtihad muftiran, faminal ulama mayyara hadin naw muftiran, maka sebagian para ulama memandang, berijtihad dan mengeluarkan pendapat ini membatalkan, karena masuk dalam fisik, masuk dalam tubuh. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah injeksi yang untuk pengobatan semata itu ulama menurut Yusuf Qaradawi tidak membatalkan. Konstitusi ulama. Injeksi untuk kekuatan fisik itu juga tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah injeksi untuk pengganti makan semacam glukos dan sebagainya. Itu ulama banyak yang mengatakan membatalkan puasa. Itu ulama berfatwa membatalkan puasa. Ini keterangannya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Inilah kesimpulan terakhir. Masalah kedua adalah tetes telinga, eardrop, atau yang disebut dengan tetes telinga. Bagaimana tetes telinga? Idza wasalat ilal jauf, apabila tetesan telinga itu dipastikan dirasakan masuk pada perut, fasada shaum, maka batal puasanya. Itu dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah, Mawsu'ah Tibbiyah Al-Fiqhiyah, karya Dr. Ahmad Muhammad Kan'an.
Tetapi para ahli mengatakan tidak ada hubungan antara telinga dengan perut. Laisat hunaka silatun bainal udhun wal jawf. Di sana perkara tidak ada hubungan antara telinga dengan perut. Li'anna toblatal udhuni, karena sesungguhnya gendang telinga, tafsilu bainahuma, memisahkan antara telinga dengan perut. Walakin in kanatit toblah, dan apabila gendang telinga itu maskubah, ada lubangnya, asbahatil udhunu manfadan ilal jawf, maka telinga ini ada celah jalan untuk berhubung dengan perut. Karena gendang telinga ada yang berlubang, kemudian tetesan itu masuk, dan lubang dari gendang telinga ini kalau terjadi lubang, dan apabila gendang telinga ini terjadi lubang, maka dimungkinkan tetesan itu bisa mengalir pada perut. Fayumkinu inda idin antasilal qatrah, maka dimungkinkan ketika itu tetesan telinga itu bisa nyampe minha ilal jawf, dari telinga menuju perut. Nah, kalau itu terjadi batal puasa. Masalah yang ketiga, yaitu tetes hidung, qatratul anfi, nasal drop. Namanya nasal drop, yaitu tetes hidung. Di sini dijelaskan di dalam kitab Mawsu'ah Tibbiyah Al-Fiqhiyah Dr. Ahmad Muhammad Kan'an, sama dengan tadi masalah tetes telinga, yaitu halaman 578. Nasal drop, yaitu tetes hidung, idza wasala syai'un minha, apabila tetes hidung itu sebagian ilal halqi, masuk pada tenggorokan, fasada shaum, batal puasanya. Kalau sudah masuk pada tenggorokan, batal puasanya. Kemudian yang keempat, tetes mata, ophthalmic drop. Tetes mata, ophthalmic drop. Fa innaha la tufsidus shauma indal Hanafiyah wasyafi'iyah, wa in wujida ta'muha fi halqih. Bahwa tetes mata ini tidak membatalkan puasa menurut pengikut madhab Abu Hanifah dan pengikut madhab Imam Syafi'i, meskipun rasa itu ditemukan, meskipun ada rasa tetes mata itu terasa di tenggorokan, itu tidak membatalkan puasa. Dan ini dikuatkan oleh Fatwa Hindiyah, yaitu kumpulan fatwa-fatwa ulama India. Al-Fatawa Al-Hindiyah fi madhabil Imam Al-A'zam Abi Hanifah An-Nu'man. Ini kitabnya, Al-Fatawa Al-Hindiyah fi madhabil Imam Al-A'zam Abi Hanifah An-Nu'man. Terbitan Daru Ihya'it Turas Al-Arabi, disusun oleh tokoh-tokoh ulama India, Syekh Nidam dan beberapa ulama India lainnya.
namanya Al-Fatawa Al-Hindiyah fi madhabil Imam Al-A'zam Abi Hanifah An-Nu'man, jilid 1 halaman 203. Di sini disebutkan walau aktara syai'an minad dawa fi aini, dan apabila seseorang meneteskan sesuatu di matanya berupa obat, la yuftiru shaumah indana, maka menurut kita ulama Hanafiyah, ulama bermadzhab Hanafi, tidak membatalkan puasa. Wa in wajada ta'amahu fi halqi, meskipun rasa obat itu ditemukan di tenggorokan. Menurut ulama madzhab Maliki dan menurut ulama madzhab Hambali tetap membatalkan puasa. Tetap membatalkan puasa. Apabila tetes mata itu terasa di tenggorokan, nyampe pada tenggorokan, membatalkan puasa. Menurut golongan Malikiyah, Hanabilah, ulama Malikiyah, Hanabilah. Jadi bagaimana ini? Memang untuk kehati-hatian dalam perkara ini lebih baik, menurut kehati-hatiannya itu memakai madhab yang mengatakan batal ya, karena itu untuk kehati-hatian ya, kehati-hatian. Karena agama Islam itu mengenal ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu memperbolehkan yang dilarang. Jadi karena ini darurat karena sakit, maka memperbolehkan yang dilarang selama sesuai syariah, dan di lain waktu Islam memperbolehkan untuk membayar puasanya yang dibatalkan. Masalah yang kelima, yaitu Rozazul Anfi. Rozazul Anfi. Rozazul Anfi itu istilah kedokterannya adalah nasal spray. Nasal spray. Obat semprot melalui hidung. Ulama mengatakan la yuftiru, tidak membatalkan puasa. Obat semprot melalui hidung tidak membatalkan puasa, karena pada umumnya itu sejenis gas, yang gas itu seperti udara yang dihirup. Nah, apabila dari obat semprot hidung ini, nasal spray ini, terasa di tenggorokan dan ditelan, maka batal puasanya. Wa wajada ta'amahu, menemukan rasanya obat semprot hidung ini, fi halqihi, di dalam tenggorokannya, fa innahu yuftiru, maka membatalkan puasa, idza tala'ahu, apabila ditelannya. Jelas ini masalah kelima. Masalah yang keenam adalah al-marahim, ialah ointment atau semacam balsem atau balsem ya. Kalau orang tradisional Jawa, parem, yang dilulurkan di bagian tubuh luar, bagian luar tubuh. La tuftiru, tidak membatalkan puasa. Li'an tusta'mala kharijian, karena dipakai bagian luar. Bahkan diletakkan pada luka, hatta wa'in wudi'at alal juruh, sehingga, dan meskipun diletakkan di bagian yang luka, awil kuruh,
khususnya luka nanah, fa innaha la tuftiru, tidak membatalkan puasa. Parem atau balsem ya, kalau orang Jawa parem ya. Masalah ketujuh, itu tadi di kitab Mawsu'ah Timbiyah Al-Fiqhiyah Dr. Ahmad Muhammad Kan'an, halaman 578. Masalah yang ketujuh adalah al-manadir, yaitu endoskopi. Dalam istilah kedokteran, al-manadir adalah endoskopi. Apa endoskopi? Secara sederhana adalah prosedur medis memasukkan alat khusus ke dalam organ internal tertentu. Endoskopi prosedur medis memasukkan alat khusus ke dalam organ internal tertentu. Ini sederhananya. Dalam bahasa Arabnya mindar. Ada endoskopi yang untuk perut, mindarul maidah. Ini membatalkan puasa. Sedangkan endoskopi untuk kandung kemih tidak membatalkan puasa. Endoskopi yang untuk perut membatalkan puasa. Endoskopi yang untuk kandung kemih, mindarul masanah, tidak membatalkan puasa. Ini keputusan para ulama ahli fikih dalam kitab Al-Mawsu'ah At-Timbiyah Al-Fiqhiyah karya Dr. Ahmad Muhammad Kan'an. Inilah kesimpulan-kesimpulan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ikuti tema-tema berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.